Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari. Baiklah anak-anak kelas 6 yang berbahagia, kali ini kita akan mereview, kita akan mengulas latihan soal pelajaran TIK minggu kemarin. Kita akan bahas dari nomor 1 sampai 20. Namun sebelum kita mereview soal, kita akan membahas sedikit materi yang cukup penting. Ini biasanya ada di lembar kerja Microsoft Word. Ini namanya adalah icon justify. Fungsi justify ini adalah untuk merapihkan teks yang kita buat di halaman di lembar kerja Microsoft Word. Namun lebih lengkapnya kita simak video pembelajaran untuk icon justify. Setelah itu kita akan review soal latihan soal pelajaran TIK minggu kemarin. Baiklah, silakan disimak videonya. Ya, jadi ini adalah icon justify. Icon justify ini ada beberapa jenis dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu align left untuk teks rata kiri. Yang kedua itu align center. Align center ini berfungsi untuk teks rata tengah. Jadi teksnya itu berada di tengah. Dan yang ketiga itu align right. Jadi align right itu berfungsi untuk meratakan teks yang di sebelah kanan atau teks rata kanan. Dan yang terakhir itu align center. Align center yang keempat ini bisa juga disebut dengan icon justify, yang berfungsi untuk meratakan teks yang di sebelah kiri dan teks yang di sebelah kanan, atau bisa juga disebut dengan teks rata tengah. Cukup, mudah-mudahan sekilas tentang icon justify ini kalian paham. Oke, kita lanjut. Baik, untuk TIK kita akan membahas soal latihan soal yang minggu kemarin, bab 1. Alhamdulillah kemarin kalian sudah mendapatkan nilai yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya nilai kalian akan lebih baik lagi. Dan jangan lupa kalian sering-sering buka bukunya, dibaca lagi bukunya setelah kalian membuka materi video pembelajaran. Oke, soal yang pertama yaitu simbol yang berupa tombol perintah kepada komputer untuk melakukan suatu pekerjaan disebut. Nah, pilihannya ada toolbar, icon, kotak dialog, folder. Nah, toolbar kita sudah bahas sebelumnya apa yang dimaksud dengan toolbar. Nah, untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah icon. Jadi icon itu merupakan simbol yang berupa tombol. Jadi perintah untuk apa? Perintah untuk membuat atau mengolah gambar, memodifikasi gambar, membuat tulisan miring, membuat tulisan tebal. Itu adalah perintah yang berupa simbol. Jadi itu icon ya. Itu nomor 1 jawabannya icon. Sedangkan kotak dialog seperti ini, kotak dialog nih. Ini adalah kotak dialog. Dan untuk folder itu adalah folder itu untuk menyimpan file, ya, menyimpan file. Contoh kalian ingin menyimpan lembar kerja kalian yang sudah selesai, bisa kalian disimpan di folder. Itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Yaitu soalnya untuk memiringkan huruf menggunakan perintah dengan icon. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada simbol yang berupa gambar B, ya.
yang berupa huruf B. Simbol ini yang pertama itu adalah memiliki fungsi untuk menebalkan huruf B atau bold. Ya, jadi bold itu untuk menebalkan huruf. Pilihan yang kedua itu ada gambar atau simbol yang berupa huruf I miring, itu fungsinya untuk memiringkan huruf. Nah, itu fungsinya untuk memiringkan huruf. Jadi yang nomor 2 ini udah ketemu jawaban. Nomor 2 itu adalah bahwa fungsi yang icon yang memiringkan huruf menggunakan perintah dengan icon, pilihannya adalah B. Ini icon italic. Selanjutnya pilihan C itu berupa huruf H, itu untuk font. Sedangkan pilihan D itu ada huruf U, di bawahnya ada garis bawah, itu memiliki fungsi untuk membuat atau memberikan garis bawah. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3, icon picture terletak pada tab. Kita sudah belajar minggu-minggu sebelumnya bahwa tab itu bisa disebut juga dengan ribbon. Posisi tab itu ada di atas lampiran kerja Microsoft Word, ya. Ada di atas. Ini adalah tab. Bapak yakin kalian sudah mengetahuinya. Kita sudah belajar tab. Ini ada tab file atau ribbon file, ada tab home, ada tab insert, dan lain sebagainya. Itu adalah tab. Nah, yang dipertanyakan apa? Icon picture terletak pada tab apa? Nah, picture ini ada di mana? Ada tab mana? Apakah di tab home? Apakah di tab insert? Apakah di tab page layout? Atau di tab yang lainnya? Nah, tab home kita sudah tahu bahwa tab home ini ada beberapa icon, ya, terutama icon untuk memberikan tadi untuk menambahkan huruf bold, untuk memberikan huruf italic. Nah, itu ada beberapa icon yang di dalam tab home. Sedangkan tab format ini muncul ketika kita sedang membuat atau membuat bangun datar atau mengunggah gambar ke lembar kerja, itu otomatis tab format akan muncul. Otomatis format itu akan muncul. Tab format itu akan muncul. Untuk apa tab format ini? Nah, tab format ini memiliki fungsi untuk mengolah gambar, memodifikasi gambar. Nah, di dalam format ini ada beberapa icon untuk mengolah gambar, seperti save fill, seperti save outline, seperti save effect. Nah, itu ada beberapa icon yang terdapat di dalam tab format. Nah, yang selanjutnya insert. Nah, insert ini kita bisa buka. Ini tab insert. Nah, tab insert ini ada beberapa icon seperti picture, ada clip art, ada smart art, ada chart. Nah, yang dipertanyakan apa? Icon picture terletak pada tab. Nah, ternyata di sini icon picture. Icon picture terdapat di tab insert. Berarti jawabannya adalah insert. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Berikut ini yang termasuk icon yang terletak pada tab home. Kita lihat tab home. Nah, kita buka tab home nih. Kita buka tab home. Ada pilihan jawabannya, ada tabel. Nah, tabel ini termasuk di dalam tab insert. Shapes juga termasuk dalam tab insert. Numbering, kita lihat ada nggak? Ada tidak nih di numbering di tab home? Oh, ternyata ada. Ini numbering. Ini numbering ternyata ada di tab home. Sedangkan wrap text itu ada di tab format. Nah, jawabannya adalah numbering. Oke, selanjutnya ke nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya adalah menampilkan icon tersembunyi dapat dilakukan dengan titik-titik. Kita sudah belajar bahwa cara menampilkan icon tersembunyi itu ada 2 langkah. Yang paling mudah itu langkah pertama itu dengan cara mengklik menu customize access quick toolbar. Nah,
posisi customize akses quick toolbar itu ada di pojok kiri atas berbentuk segitiga kecil. Kalian bisa klik, itu akan muncul beberapa pilihan icon-icon yang tersembunyi. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kalian berikan checklist atau centang di pilihan-pilihan icon tersebut. Nah, ketika kita memberikan checklist, itu akan muncul di halaman lembar kerja Microsoft Word seperti itu. Jadi mana jawabannya? Yaitu melakukan klik pada menu Customize Quick Access Toolbar. Betul. Yang A, yang pertama, jawaban pertama melakukan klik pada tab file. Bisa sebetulnya, cuman belum lengkap. Melakukan klik pada tab file itu nanti selanjutnya kita harus mengklik option. Nah, setelah mengklik option itu akan muncul kotak dialog. Jadi jawabannya yang paling tepat itu, yang paling benar itu adalah melakukan klik pada menu Customize Quick Access Toolbar. Itu jawaban nomor 5. Sedangkan nomor 6, kita lihat soal nomor 6. Nama icon di bawah ini adalah, ini ada gambar, di bawah soal ada gambar. Ada gambar simbol, ini simbol. Nah, kalian bisa lihat di buku ini di bagian pengolah gambar itu ada simbol seperti ini namanya clip art. Nah, jadi kalau yang pertama itu picture ini memiliki fungsi untuk mengunggah gambar atau mengunggah foto, ya, khusus untuk mengunggah gambar atau foto. Sedangkan shapes itu memiliki fungsi untuk membuat beberapa jenis bangun datar. Jadi jenis bangun datar ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran. Itu menggunakan icon shapes. Nah, icon shape ini nanti ada beberapa jenis lagi. Ada beberapa jenis lagi seperti line, rectangle. Ya, jadi itu ada beberapa jenis lagi. Apakah kita ingin memberikan bangun datar seperti garis ujung panah, itu namanya lines. Ada lagi rectangle, nanti kalian bisa buka buku halaman di halaman 10. Halaman 10 itu di situ sudah ada keterangannya, sudah ada nama objek, menu shapes-nya, ada lines, ada rectangle, ada basic shapes, ya. Tuh. Jadi yang nomor 6 ini pertanyaannya, nama icon begini adalah clip art. Jawabannya clip art. Clip art itu kita bisa mengunggah audio, suara, bisa mengunggah video, bisa mengunggah file, ya, itu clip art. Oke, lanjut ke nomor 7. Program yang dapat digunakan untuk mengolah kata. Program yang dapat digunakan untuk mengolah kata. Ingat, mengolah kata. Di dalam program Microsoft itu ada mengolah kata, ada mengolah angka, ya. Kalau untuk pengolah angka itu adalah Microsoft Excel. Sedangkan di sini adalah mengolah kata. Sudah pasti benar jawabannya adalah Microsoft Word. Ya, Microsoft Word itu program yang digunakan untuk mengolah kata, untuk membuat teks, untuk mengetik teks, ya. Itu Microsoft Word. Kalau Paint itu untuk gambar, mengolah gambar. Oke, lanjut ke nomor 8. Icon jika diaktifkan merupakan perintah. Nah, kita sudah bahas tadi sebelumnya bahwa icon shape itu adalah untuk menampilkan berbagai bentuk gambar bangun datar. Oke, jawabannya adalah menampilkan berbagai bentuk gambar bangun datar. Itu nomor 8. Sekarang nomor 9. Icon yang digunakan untuk membuat rantai makanan, jadwal piket di kelas, jadwal pelajaran, dan sejenisnya dapat menggunakan icon. Kita bahas nih, kita sudah bahas tadi bahwa picture itu apa, bahwa shape itu apa, bahwa clip art itu apa. Picture itu untuk mengunggah gambar atau mengupload gambar ke lembar kerja Microsoft Word. Shapes itu untuk membuat bangun datar. Clip art itu untuk membuat mengunggah audio, dokumen, file, video. Nah, jawabannya adalah smart art. Jadi smart art itu untuk membuat diagram seperti rantai makanan. Di dalam pelajaran IPA ada rantai makanan tuh. Kita bisa buat dengan menggunakan diagram atau menggunakan icon smart art. Kita juga bisa membuat jadwal piket kelas, ya, dengan menggunakan icon smart art.
Ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah smart art. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, icon yang termasuk ke dalam grup illustration adalah titik-titik. Kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa di dalam tampilan Microsoft Word itu ada yang namanya toolbar, ada yang namanya icon, ada yang namanya group, ya, group. Jadi di dalam tab atau ribbon itu terdapat icon-icon yang sudah dibuat kelompok atau dibuat grup. Ya, dibuat grup. Contoh seperti ini. Ini kita buka tab insert. Kita buka tab insert. Nah, di bawah icon-icon itu berbaris yang bernama grup. Ada grup illustration. Ya kan? Nah, ini insert nih. Di bawahnya ada grup illustration. Sudah dibatasi oleh garis kanan dan garis kiri. Nah, di dalam illustration itu adalah icon-icon yang termasuk ke dalam grup illustration. Jadi apa? Jadi jawabannya apa di sini? Adalah jawabannya tentu shapes. Nah, oke, shapes. Shapes ini termasuk ke dalam grup illustration. Kalau bold itu masuk ke dalam tab home. Tidak ada di insert tab home. Sudah jelas salah ya. Terus tabel ini ada di samping illustration. Dia mempunyai grup sendiri, grupnya tabel. Ada lagi cover page di sampingnya tabel. Itu ya. Jadi jawabannya adalah shapes. Sekarang lanjut ke nomor 11. Ke nomor 11, icon shape outline terletak pada ribbon. Pada ribbon apa? Apakah home, insert, format, page layout? Ya. Jadi icon shape outline itu terletak pada tab format. Dia berkelompok atau dalam satu grup shape outline, shape fill, shape effect, ya, dan memiliki fungsi masing-masing. Jadi jawabannya nomor 11 adalah format. Kita lanjut ke nomor 12. Untuk merubah model atau warna garis pada gambar bangun datar dapat mengklik icon. Untuk merubah warna garis nih, contoh kita ingin membuat bangun datar segitiga. Nah, segitiga sudah kita tampilkan di lembar kerja Microsoft Word. Kita ingin merubah warna garisnya ini nih. Nah, itu menggunakan shape outline. Shape outline. Kalau shape fill itu untuk merubah latar belakangnya, warna backgroundnya, warna latar belakangnya. Itu shape fill. Shape effect itu untuk merubah bayangan si gambar itu, ada bayangannya, itu menggunakan shape effect. Ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah shape outline. Ingat, shape outline itu untuk merubah model atau warna garis pada gambar bangun datar. Pada bangun datar. Kalau shape fill itu untuk merubah warna background. Background itu latar belakang. Oke, nomor 13, perintah mengklik tab file, kemudian play dan klik options sehingga muncul kotak dialog word options adalah salah satu cara untuk menampilkan icon tersembunyi. Ini adalah langkah kedua untuk menampilkan icon tersembunyi. Kita sudah bahas tadi, kita sudah bahas sebelumnya bahwa cara menampilkan icon tersembunyi ada dua langkah. Yang pertama kita mengklik menu Customize Quick Access Toolbar. Yang kedua ini caranya. Perintah mengklik tab file, kemudian pilih dan klik options sehingga muncul kotak dialog word options. Itu cara atau langkah yang kedua untuk menampilkan icon tersembunyi. Yang nomor 14, jika kita mengklik tab insert, kemudian pilih dan klik icon picture, maka yang akan tampil adalah kotak dialog. Sudah jelas jawabannya bahwa insert picture. Ya, kita klik icon picture, berarti otomatis kita otomatis yang akan tampil adalah kotak dialog insert picture, bukan insert file, bukan insert page, atau bukan insert dokumen. Ya.
tetapi jawabannya adalah insert picture. Oke, lanjut ke nomor 15. Jika hendak memilih beberapa tipe nomor lebih lanjut pada icon numbering, maka perintah selanjutnya adalah, ini sudah dijelaskan di materi video pembelajaran, bahwa ketika kita ingin memilih beberapa tipe nomor, apakah tipe nomor Romawi, apakah tipe nomor angka, nah itu menggunakan klik define new number format. Ini new number format. Ini untuk memilih beberapa tipe nomor lebih lanjut, ya, lebih lanjut. Kita ingin merubah fontnya, kita ingin merubah tipe nomornya. Tuh, jawabannya adalah klik define new number format. Lanjut ke nomor 16, membuat garis yang berujung panah. Membuat garis yang berujung panah dan tidak berujung panah pada menu shapes dengan memilih objek. Nah, baru saja kita bahas bahwa di dalam icon shapes itu terdapat beberapa pilihan objek pada menu shapes. Jadi ada lines, ada rectangles, basic shapes, dan lain sebagainya, banyak tuh. Kalian bisa lihat, bisa buka di halaman 10, itu ada beberapa pilihan, ada beberapa nama objek pada menu shapes-nya dan perintahnya. Nah, di sini perintahnya itu membuat garis yang berujung panah ataupun tidak berujung panah. Nah, itu menggunakan shapes dengan memilih objek lines, ya, lines. Kalau rectangle itu untuk membuat berbagai bentuk variasi segi empat. Jadi variasi segi empat mau seperti apa? Ya. Kalau flowchart itu untuk membuat bagan arus. Itu membuat bagan arus. Kalau stars and banners itu untuk membuat berbagai variasi gambar bintang dan bendera. Itu, jadi jawabannya adalah lines. Nomor 17, warna latar belakang atau background pada gambar bangun datar diatur dengan mengklik icon. Nah, baru saja kita bahas juga bahwa untuk merubah warna latar belakang atau background pada gambar bangun datar yang kita buat itu menggunakan shape fill. Kalau shape outline itu untuk merubah warna garis pada bangun datar. Jadi untuk merubah warna latar belakang atau background pada gambar bangun datar itu menggunakan shape fill. Oke, lanjut ke nomor 18. Nah, nomor 18, jika kamu mengklik icon maka akan muncul kotak dialog seperti gambar di bawah. Ini adalah gambar kotak dialog. Ya, ketika kita mengklik icon Smart Art, muncullah kotak dialog seperti ini. Jadi jawabannya adalah Smart Art. Nomor 19, ini adalah contoh grafik. Contoh grafik itu kalian bisa buka di halaman. Ya, kalian bisa buka di halaman 15. Itu pembahasan tentang insert chart. Kemarin kita sudah bahas di materi video pembelajaran. Di situ ada beberapa pilihan. Kita ingin membuat grafik seperti apa? Ya, apakah grafiknya grafik batang, apa grafiknya lingkaran? Itu ada di halaman 15. Ini lumayan kecil nih kalau di buku. Itu ada template-nya. Itu ada kolom, ada line, ada bar. Nah, sedangkan yang nomor 19 itu adalah contoh grafik yang jenis grafik kolom. Ya, kolom. Jadi jawabannya ada kolom. Itu nomor 19. Nomor 20 yang terakhir, perangkat lunak komputer disebut juga titik-titik. Jadi di dalam program komputer ini ada yang namanya perangkat lunak, ada juga yang dinamakan dengan perangkat keras. Kalau perangkat lunak itu semacam aplikasi, ya, semacam aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Zoom, Google Chrome, dan lain sebagainya yang ada di dalam komputer itu adalah perangkat lunak. Sedangkan perangkat keras itu seperti CPU, monitor, keyboard itu termasuk perangkat keras. Oke, cukup.
20 soal kita sudah bahas. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa baca lagi bukunya. Jangan lupa simak lagi materi videonya supaya lebih paham lagi. Nanti selanjutnya kita akan mencoba buat video praktek. Mudah-mudahan kalian bisa, meskipun tidak menghadapi komputer ya, setidaknya kalian bisa mengenal, setidaknya kalian bisa tahu ya caranya seperti apa. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta ini. Kita bisa praktek kembali bersama-sama ya. Seperti itu cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.